Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke acara berikutnya, kita akan memulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Baca doa dimulai. Baik, selesai. Terima kasih. Nah, sebelum saya mendiseminasikan pemahaman budaya positif, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dimohon berdiri sebentar. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sindangparang, yang saya hormati Pak Ibu Guru, Dewan Guru yang ada di sini. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya yang telah meluangkan waktu dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif bersama saya, Devi Sylvia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP 3 Sindangparang, Kabupaten Cianjur. Sebelum ke pemahaman atau sebelum ke diseminasi, minta sambutan dulu dari Ibu Kepala Sekolah. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi sholli sabri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif, alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul berkat rahmat Allah dan semoga dilimpah curahkan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam budaya positif di sini di SMP 3 Sindangparang, alhamdulillah sudah mulai diterapkan, karena sangat bagus sekali dengan caranya tegur, sapa, dan ramah itu ya. Ramah dengan memakai bahasa Indonesia yang baik atau bahasa Sunda yang sedang. Dengan adanya guru penggerak di sini, alhamdulillah di SMP Negeri 3 Sindangparang sangat berarti sekali, sangat berterima kasih atas terpilihnya guru penggerak. Dalam hal ini tentang selain dari budaya positif, adanya tentang kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa memotivasi kepada belajar
pada belajar siswa. Rupanya itu dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Kemudian kita beralih ke acara inti, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Nah, sebelum saya mulai memaparkan apa itu budaya positif, Bapak Ibu ada yang sudah tahu apa itu budaya positif? Ya. Jadi, budaya positif itu adalah suatu kondisi atau suasana di mana nilai-nilai positif seperti saling menghormati, kerjasama, optimisme, dan empati menjadi norma atau menjadi kebiasaan di kebiasaan sehari-hari di lingkungan sekolah kita. Adapun ciri-cirinya dari budaya positif itu yang ada fokus pada kekuatan. Apa sih fokus pada kekuatan itu? Jadi lebih menekankan pada potensi dan hal-hal positif yang dimiliki oleh peserta didik atau kelompok, bukan hanya fokus pada kekurangan peserta didik ataupun kesalahannya tersebut ya. Kemudian ada saling menghormati. Itu poin penting yang harus ada di dalam budaya positif ini. Saling menghormati, menghargai setiap perbedaan, keberagaman, serta menciptakan lingkungan yang nyaman. Kemudian ada kerjasama. Nah, kerjasama itu membangun hubungan yang kolaboratif dan saling mendukung. Kemudian poin selanjutnya ada optimisme. Optimisme itu melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian ada empati. Empati ini memahami dan peduli terhadap perasaan orang lain. Ada komunikasi terbuka. Nah, komunikasi terbuka ini adalah setiap peserta didik ataupun warga sekolah bebas mengkomunikasikan pendapatnya atau idenya tanpa rasa takut dihakimi. Jadi bebas berpendapat ya. Kemudian yang terakhir ada rasa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini adalah mendorong setiap peserta didik untuk bertanggung jawab atas segala tindakannya. Nah, Bapak Ibu, contoh penerapan budaya positif di sekolah itu seperti apa sih? Nah, contoh penerapan budaya positif di sekolah, salah satunya yaitu mengadakan kegiatan yang menyenangkan, memberikan pujian dan melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Jadi intinya budaya positif itu adalah tentang menciptakan lingkungan yang membuat setiap orang merasa dihargai, didukung dan terinspirasi untuk menjadi versi terbaik bagi diri mereka sendiri. Nah, budaya positif itu sangat diharapkan oleh pihak Dewantara yang menyatakan untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari dirinya sendiri. Nah, yang memiliki motivasi internal. Jadi mempunyai rasa disiplin itu tanpa ada paksaan dari orang lain, tanpa rasa takut dihukum oleh guru. Jadi disiplinnya itu terpaksa. Jadi motivasinya adalah bukan motivasi internal. Nah, konsep inti budaya positif. Nah, Bapak Ibu, konsep inti dari budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Nah, tadi perubahan paradigma baru. Apa sih perubahan paradigma baru itu? Jadi perubahan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancangkan berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin Bapak Ibu sering atau pernah mendengar istilah pembelajaran yang berpusat kepada
anak atau pembelajaran berpusat pada guru. Kira-kira nih Bapak Ibu sekarang menggunakan pembelajaran yang mana? Bu Erna, ada yang mau memberikan pendapat Bu Erna? Oke, terima kasih Bu Erna. Nah, sekarang ini idealnya kita menggunakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa ya. Karena kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, artinya peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya ya Bapak Ibu. Dan kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan siswa kita, karena ini adalah yang diinginkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, agar guru tersebut bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan para peserta didiknya. Jadi ketika kita masuk ke kelas dalam satu ruangan, dalam satu tempat, itu kebutuhan anak tidak sama ya Bapak Ibu. Itulah yang disebut pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, jadi tujuan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6 ya Bapak Ibu. Mungkin Ibu Bapak juga sudah paham. Nah, kemarin juga sudah kita bahas. Yang pertama itu ada berakhlakul karimah, yang di sini nggak jelas. Nanti di slide berikutnya ada tentang profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ada guru mengontrol murid. Apakah itu bisa? Kita sebagai guru mengontrol murid? Nah, menurut Ibu Heti tadi katanya bisa. Nah, gini, guru mengontrol murid. Contohnya misalkan ketika murid membuat suatu kesalahan, kemudian diberikan arahan oleh kita sebagai guru, kemudian anak itu mengikuti aturan kita. Apakah anak itu bisa disebut menurut kepada kita? Apakah kita sukses sebagai pengontrol murid? Belum tentu juga ya Bapak Ibu. Karena mungkin ketika kita melihat anak tersebut, karena mungkin anak tersebut mengikuti perintah kita, itu mungkin ada rasa takut ya, takut. Tapi bisa jadi ketika misalkan Bu Hetnya tidak ada di sekolah, orang yang menegur tersebut tidak di sekolah, anak tersebut bisa melakukan kesalahannya kembali karena memang tidak ada motivasi intrinsiknya. Nah, kembali ke dalam motivasi anak itu sendiri. Nah, kemudian ada bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ada bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita sebagai guru sudah pasti sebagai orang yang sudah dewasa ya, daripada siswa-siswa kita kan. Ketika anak tersebut membuat suatu kesalahan, kita sebagai orang dewasa berpikiran bisa memaksa anak tersebut untuk melakukan perbaikan. Apakah itu bisa dijalankan oleh siswanya? Belum tentu juga ya Bapak Ibu. Nah, kemudian contoh lainnya misalkan ketika Ibu Kepala Sekolah menugaskan Pak Ahyar datang setiap hari pukul 7.15 ke sekolah ya. Apakah Bapak Ahyar akan mengikuti perintah tersebut? Belum ya. Iya, mungkin karena apakah Pak Ahyar mengikuti perintah tersebut itu karena motivasi intrinsik? Belum tentu juga ya. Mungkin Pak Ahyar akan melakukan tugas tersebut ketika Ibu Kepala Sekolahnya hadir di sini lebih awal atau memantau. Ya, ketika Ibu Kepala Sekolahnya mungkin tidak memantau ataupun tidak hadir di sini, Pak Ahyar nih nggak datang nih jam 7.15. Nah, ya itu
bisa saja tidak dilakukan oleh Pak Ahyar. Ya, bisa terjadi tidak dilakukan oleh Pak Ahyar karena mungkin tidak ada motivasi dalam dirinya sendiri seperti itu. Ya, jadi semuanya kembali ke motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri sendiri. Ya, kemudian di sini ada mengubah paradigma stimulus respon menjadi ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan, kita di lingkungan di sini dalam satu ruangan, mungkin kita mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap orang tidak mempunyai kebutuhan yang sama. Ketika kita masuk ke kelas, dalam satu ruangan, anak pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kemudian ada stimulus respon. Semua orang melihat hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, gambaran di sini mungkin maksudnya adalah tujuannya ya. Kemudian yang ketiga, ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa merubah pemandangan orang lain agar sama dengan kita. Kita tidak bisa memaksa hal tersebut. Tetapi kita yang harus berubah untuk memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita sebagai guru langsung menjudge anak tersebut bersalah. Nah, itu mungkin akan menciptakan karakter yang membekas di hati anak. Jadi sehingga anak itu berpikiran bahwa dia adalah manusia yang gagal. Nah, tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap tindakan pasti ada tujuannya, ada alasannya kenapa anak tersebut melakukan hal tersebutnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi orang lain itu memang tidak bisa mengontrol kita, dan hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi menurut teori kontrol Anda bisa mengontrol orang lain. Kemudian menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi maksudnya kita tidak bisa memaksa anak ketika misalkan kita sudah membujuk anak tetapi gagal gitu ya. Kemudian ada pemaksaan di sana. Tapi menurut teori kontrol kita sebaiknya tidak bisa memaksa anak. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah berkolaborasi dengan anak tersebut atau dengan orang tuanya ya. Kemudian di sini menurut stimulus respon, model berpikir menang kalah. Tetapi seharusnya menurut teori kontrol itu model berpikir menang. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah win-win solution. Pernah mendengar? Belum. Ya. Jadi menurut teori kontrol bermodel berpikir menang-menang ini adalah ketika misalkan anak membuat suatu kesalahan, kita tidak boleh langsung menjudge anak itu salah. Tetapi kita harus menanyakan dulu apa alasan anak tersebut melakukan kesalahan, alasannya apa. Kemudian kita evaluasi, jadi sehingga anak tersebut tidak merasa menjadi manusia yang gagal. Karena ketika kita menjudge bahwa anak itu salah tanpa kita tanyakan alasannya kenapa anak tersebut melakukan kesalahan, itu akan berdampak terhadap karakternya, mungkin akan membekas, dan kemudian anak tersebut akan melakukan
hal atau berkarakter hal yang sama, menjadi seperti manusia yang gagal. Nah, yang bisa kita lakukan adalah menanyakan alasannya kenapa tersebut melakukan kesalahan. Kemudian kita evaluasi. Nah, di sini yang disebut guru itu menang dan anak juga menang karena anak bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya. Nah, disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, apa yang terbenak dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Disiplin itu apa sih sebenarnya, Pak? Bapak? Taat kepada aturan. Taat pada aturan katanya. Nah, tetapi disiplin itu sebenarnya adalah pendekatan dalam mendidik dan membimbing seseorang, terutama siswa, dengan cara yang membangun dan menghargai, tidak menggunakan hukuman atau ancaman. Jadi disiplin positif ini berfokus pada pengembangan karakter. Nah ya, disiplin itu sebenarnya bukan aturan atau sebuah, apa tadi kata Bu Heti? Aturan ya. Jadi disiplin ini berasal dari kata disiplina, artinya yaitu belajar. Disiplin itu belajar ya Bapak Ibu. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, seperti bertanggung jawab, empati, dan kemampuan memecahkan masalahnya itu sendiri ya. Nah, tujuannya adalah kenapa disiplin positif itu penting? Menurut Bapak Ibu, disiplin positif itu penting apa tidak? Penting ya, karena tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang positif, kemudian bisa menumbuhkan kemandirian. Anak bisa mengambil keputusan dan bisa bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang sudah dia lakukan. Kemudian bisa juga meningkatkan rasa percaya diri. Jadi anak itu bisa percaya kepada kemampuannya sendiri ya, dan bisa bertanggung jawab, bisa mengatasi segala tantangan. Kemudian dari disiplin positif ini bertujuan juga untuk mengajarkan keterampilan sosial, membekali anak dengan kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan berempati kepada orang lain. Nah, jadi di sini ada juga nilai-nilai kebajikannya ya. Nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini ada beberapa yang saya ambil dari contoh nilai-nilai kebajikan. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini mempunyai 6 dimensi yang tadi saya katakan. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini berkaitan dengan budaya-budaya yang ada di negara kita ya. Kemudian ada gotong royong. Gotong royong di sini maksudnya apa sih? Nah, bekerja bersama-sama. Apakah itu bekerja bakti seperti itu? Nah, mungkin gotong royong yang dimaksud di sini adalah berkolaborasi ya. Kemudian ada mandiri. Nah, mandiri dalam mengerjakan segala tantangannya. Kemudian kreatif dan bernalar kritis. Bernalar kritis ini berpikiran secara kritis ya. Kemudian ada dari primary years program yang yaitu poin-poinnya adalah nilai toleransi, rasa hormat, ada integritas, ada mandiri, menghargai, antusias, empati,
keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kemudian ada dari nilai-nilai kebajikan dari keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Oke, next slide. Nah, Bapak Ibu, ini tadi yang kita sebut kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik kita melakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Oke, jadi kebutuhan siswa satu dengan yang lainnya juga tidak sama. Kebutuhan saya dengan Ibu Hedi juga tidak sama. Betul. Nah, di sini ada poin-poin tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jadi ketika salah satu kebutuhan tidak terpenuhi, pasti ada suatu tindakan yang tidak tepat, ya, agak-agak melenceng gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga ada kebebasan. Jadi anak itu harus merasa bebas. Bebas di sini adalah mereka bisa mengeksplor dirinya, bisa bebas mengemukakan pendapat atau ide atau gagasannya. Kemudian 4, kesenangan. Nah, setiap anak itu harus merasa senang ketika di sekolah. Jadi ketika anak tidak senang di sekolah, kita harus lihat kenapa anak ini murung di sekolah atau di kelasnya. Berarti ada kebutuhan, salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Seperti misalkan kebutuhan dasar kita pagi-pagi tuh datang ke sekolah harusnya sarapan dulu. Ya, jadi sekolahnya tidak kuyup. Kemudian ada kekuasaan, freedom ya. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi salah satunya tidak boleh ada yang tidak terpenuhi. Nah, Bapak Ibu kembali ke dalam motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 2. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Nah, yang pertama untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi terbaik yang muncul dalam diri kita sendiri. Kemudian ada motivasi ekstrinsik. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalkan anak itu melakukan sesuatu tindakan, anak itu menurut kepada kita, nah motivasinya apa? Mungkin bukan karena motivasi intrinsik, tetapi anak tersebut karena takut dihukum oleh gurunya atau merasa tidak nyaman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi berharap orang lain ini bisa memuji tindakan kita tersebut ya. Jadi itu tidak tulus. Jadi kembali ke dalam motivasi diri sendiri. Nah, yang pertama tadi itu contoh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya seperti ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut yang sudah saya contohkan tadi. Kemudian ini yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari
orang lain. Nah, di sini ini adalah motivasi satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi seperti ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi kita melakukan sesuatu itu, apa yang akan saya dapatkan? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Menurut mereka penting dan mereka letakkan di dalam dunia berkualitas mereka. Seperti juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ya, dengan tulus itu adalah motivasi ekstensif. Ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan paksaan dari orang lain, timbul dari dirinya sendiri. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi identitas gagal berdasarkan hukuman. Yang pertama, ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, menurut identitas sukses ada disiplin, konsekuensi, ada juga restitusi. Jadi sesuatu memang harus terjadi dan dilakukan restitusi, merupakan pilihan. Jadi semua tindakan kesalahan anak tidak semua bisa melakukan restitusi juga. Jadi tergantung pada kesalahan apa yang mereka buat. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Itu menurut identitas gagal berdasarkan hukuman, ya. Jadi anak itu akan tersakiti. Tapi identitas sukses menurut disiplin, konsekuensinya murid anak dibuat tidak nyaman, itu berdasarkan konsekuensi. Nah, tapi menurut restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Ya. Kemudian menurut identitas gagal berdasarkan hukuman, perilaku pasif agresif akan meningkat. Berdasarkan identitas sukses, disiplin konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Ketika itu yang tadi saya contohkan, ketika mungkin anak itu patuh terhadap aturan, mungkin itu akan berjangka pendek, tidak berimbas kepada dirinya sendiri, jadi tidak timbul dalam hatinya sendiri. Nah, restitusinya adalah jika dilakukan, semua permasalahan akan terpecahkan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ya, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, yang pertama sebagai penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi penghukum secara fisik itu bisa push up kayak gitu ya, dan menghukum secara verbal dengan kata-kata. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi membuat murid itu merasa bersalah. Nah, biasanya kita menggunakan dengan nada yang lembut. Kan gara-gara kamu kan ibu jadi gini. Nah, dengan kalimat-kalimat seperti itu biasanya, ya. Kemudian ada yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi bergaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian yang keempat, ada sebagai pemantau. Yang kelima, nah ini yang paling diharapkan oleh Ki Haji Dewantara, yaitu guru sebagai manajer. Jadi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid,
memperlakukan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari setiap permasalahannya. Yang pertama di sini adalah guru sebagai penghukum. Nah, guru sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menggunakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Nah, kamu selalu saja salah. Seperti itu ya contohnya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya sendiri. Itu guru posisinya sebagai seorang penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut seperti yang saya tadi katakan. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Pernah nggak sih Bapak Ibu kita ngomong kayak gitu ke anak-anak? Pernah mungkin ya. Tanpa kita sadari kita pernah melakukan posisi ini terhadap anak. Ya. Jadi posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif ya. Positif di sini bisa berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Pernah kan pasti ya bicara seperti terhadap anak-anak. Atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Itu pasti pernah kita katakan atau kita lakukan terhadap anak. Atau pernah juga bilang kayak gini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Pernah tidak seperti itu? Pernah ya ternyata ya. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu muridnya, akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Seperti itu. Terus murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini mungkin timbul karena murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Ya, guru tertentu ini maksudnya adalah guru yang dianggap mereka sebagai teman atau bestie, ya. Dan tidak untuk guru lainnya. Jadi terhadap guru lain itu dampaknya akan berbeda. Kemudian murid akan tergantung pada guru tersebut ya. Murid akan tergantung pada guru tersebut karena hanya guru tersebut yang diperlakukannya sebagai teman. Ya. Posisi seperti itu tadi ada positifnya, ada negatifnya. Kemudian yang keempat adalah guru sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, peraturan apa yang telah kamu lakukan? Nah, jadi sanksi atau konsekuensinya apa? Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Jadi pemantau itu segala sesuatunya sangat diperhitungkan. Ada catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti
atas perilaku seseorang atau peserta didik. Ya. Posisi ini akan menggunakan stiker strip catatan. Berdasar cek posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang sudah kita jelaskan tadi, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, ini ada posisi manajer. Posisi guru sebagai manajer di sini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid bersama-sama, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi amannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi posisi manajer ini yang sangat dianjurkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan oleh kita sebagai guru. Masih semangat Ibu Bapak? Oke, kalau begitu ice drinking dulu boleh tidak? Ayo boleh berdiri yuk. Oke. Ya, sebelum kita lanjutkan ke kegiatan kelas, ada SDK. Tepuk pagi, sore, pagi, siang, sore. Kalau saya bilang tepuk pagi, tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau sore, tanpa tepuk. Tanpa tepuk ya. Siang, tepuk siang. Tepuk pagi. Ya, tepuk pagi, siang. Tepuk pagi, siang, sore. Iya, tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Ya, ternyata kita masih semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, ada yang sudah pernah mendengar keyakinan kelas itu apa? Biar bebas. Biar bebas katanya. Ada lagi? Apa Ibu Heti? Keadaan yang ada di kelas. Keadaan yang ada di kelas. Jadi keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, keyakinan kelas itu adalah aturan, bukan aturan, tetapi sesuatu yang kita yakini, yang kita sepakati di dalam kelas. Nah, pertanyaan berikut adalah, mengapa kita memiliki peraturan-peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Pertanyaan berikut adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya juga adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Begitu ya Bapak Ibu, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya sendiri ya, ini maksudnya, atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini ataupun berperilaku seperti itu. Nah, bentuk keyakinan kelas di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal yang sudah tadi saya katakan. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Dibuat dalam pernyataan positif. Positif ini adalah maksudnya
ketika kita misalkan membuat sebuah aturan seperti jangan buang sampah sembarangan, itu adalah menggunakan kalimat negatif. Jadi kita harus rubah keyakinan tersebut menjadi kata positif. Kata positifnya jadi dari jangan buang sampah sembarangan adalah apa itu, Bapak Ibu? Jagalah kebersihan. Bisa buang sampah pada tempatnya ataupun jagalah kebersihan. Jadi nilai keyakinannya itu adalah jagalah kebersihan. Itu yang disebut dengan pernyataan universal. Jadi tidak menggunakan kalimat negatif ketika kita berkata kepada anak, kepada peserta didik kita ya. Kemudian jangan melakukan kekerasan di sekolah. Kalimat positifnya apa ya? Stop bullying. Seperti itu. Bapak Ibu ada lagi contoh lain? Dilarang berkata kasar. Dilarang berkata kasar. Berarti kalimat positifnya seperti apa? Ya, jagalah sopan santun. Ya, seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian, ya tadi dibentuk dalam kata sehingga mudah diingat. Kata-kata yang positif. Kemudian sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Poin terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi, ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas, kita di kelas nih, anak-anak itu semua terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas. Misalkan murid A mengeluarkan pendapatnya. Misalkan tadi yang saya contohkan, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kita kumpulkan semua kalimat tersebut. Semua kalimat yang anak keluarkan pendapatnya boleh ditulis dalam kertas lembar ataupun boleh kita catat dalam di board juga bisa. Kemudian kata-kata tersebut kita alihkan menjadi kata-kata universal untuk anak-anak itu yang ini. Seperti tadi, dari kata jangan buang sampah sembarangan kita ubah menjadi buang sampah pada tempatnya atau jaga kebersihan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Ada yang tahu? Sebuah pendekatan. Ya, segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan. Jadi segitiga restitusi ini adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Suatu proses dialog juga yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi memiliki 3 poin penting. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi data. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menyalahkan anak tersebut. Ada proses yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, di sini ada contoh dari segitiga restitusi. Ada sebuah video yang telah saya buat. Yang telah saya buat di dalam demonstrasi kontekstual. Ini adalah contoh yang bisa kita lakukan ketika anak melakukan kesalahan. Disinilah peran kita yang tidak boleh langsung menyalahkan anak tersebut, tapi kita bisa menanyakan alasannya kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Kemudian kita memvalidasi kesalahan tersebut, misalkan dengan berkata, baik, tidak apa-apa melakukan kesalahan. Lalu kemudian kita kombinasikan dengan keyakinan yang telah kita buat dalam tadi, misalkan di keyakinan kelas ada nggak poin-poinnya tentang hal tersebut yang mereka yakini. Jika mereka langgar,
maka kita akan menyadarkan kembali ke dalam keyakinan kelas tersebut. Ya, di sini ada videonya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada salah satu contoh segitiga restitusi. Pada kasus pertama, Nuri tidak terima tugasnya selalu dicontek oleh teman sekelasnya. Lalu ia marah dan tidak dapat menahan amarahnya. Ini adalah salah satu contoh videonya. Di sini ada 2 kasus ya Bapak Ibu, boleh disimak. Berbagi untuk negeri. Tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas, katanya Nuri bertengkar sama Syifa ya? Iya Bu, habisnya kosong sih. Syifa terus-terusan mencontek tugas sekolah dan tugas rumah saya Bu. Oh begitu, wajar loh kalau kamu marah atau kesal. Jika Ibu ada di posisi kamu, Ibu juga pasti kesal. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Syifa? Saya marahin Syifa Bu dan tidak sengaja menggubrak mejanya Bu. Oh begitu, kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya kan? Iyalah Bu, saya sudah susah-susah mengerjakan soalnya, tapi Syifa malah mencontek hasil tugas saya Bu. Iyalah, kamu pasti merasa marah karena hasil pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Syifa. Ibu menghargai sikap kamu yang tidak melakukan hal lebih buruk daripada itu seperti hanya memukul. Nah, coba sekarang kamu pikirkan apakah tindakan kamu menggebrak meja itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Ya betul, menurut kamu saling menghargai antar teman itu penting atau tidak? Penting banget Bu. Baik, jika menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia bersabar menahan amarah saya. Kalau ada teman mencontek saya akan melaporkan ke guru mata pelajaran atau guru wali kelas saya. Ya, tepat sekali tindakan kamu nak. Nah, sekarang kamu tetap semangat dalam belajar ya. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Ya, Terima kasih Bu. ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainuri Maulida. Saya dari kelas 7C. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah saya karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan dapat menghormati teman sekelas saya. Revan, tadi Ibu dapat laporan dari guru piket kalau kamu sering datang terlambat ya. Iya Bu, Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? 3 kali Bu. Sering terlambat itu satu kesalahan bukan? Iya Bu. Betul Revan, berbuat kesalahan itu manusiawi, setiap orang pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya, setuju? Setuju Bu. Nah sekarang Ibu mau tanya alasan Revan datang terlambat, kenapa? Karena saya sering main HP sampai larut malam jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah disepakati? Tahu Bu? Kalau datang terlambat ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak untuk kamu? Penting Bu, karena bisa membuat saya lebih menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat. Ya Bu, saya menyesal dan tidak akan datang terlambat lagi. Saya mohon maaf. Baik Ray, itu sikap yang bagus karena sudah melakukan dengan cara meminta maaf. Nah, menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan bergadang lagi Bu, agar tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Baik Ray, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Nah, sekarang kamu masuk kelas lagi ya. Ya Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revan Saputra, kelas 9B. Terima kasih Ibu Devi, saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, Bapak Ibu, itu adalah contoh dari segitiga restitusi dari kedua kasus yang berbeda. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari video yang telah kita lihat tersebut?
Apa yang bisa Ibu ambil atau Bapak ambil? Ya, baik. Pak. Baik, ya terima kasih atas pemaparannya Ibu Devi, sangat menarik sekali dan sangat memberikan apresiasi untuk kami selaku guru di sekolah ini. Jadi kami mengetahui apa yang harus kami lakukan dan kami perbaiki dalam penerapan disiplin positif kepada anak. Terima kasih Bu Devi. Ya, terima kasih Bapak atas tanggapannya, ya benar ya. Jadi kita bisa melakukan segi restitusi ini, segitiga restitusi ini terhadap segala tindakan yang anak lakukan dengan memvalidasi kesalahannya dulu. Ya, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati, apakah dia sadar atau tidak dengan keyakinan kelasnya. Jadi sehingga anak itu tidak merasa dihakimi oleh kita, ya. Jadi anak tersebut sadar akan kesalahannya sendiri. Jadi sehingga anak bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut, mengembalikan situasinya seperti semula. Tumbuh dalam diri anak itu sebuah kesadaran dan rasa tanggung jawab. Inilah yang disebut tadi sebagai menang. Jadi guru yang menang, anak pun menang. Jadi tidak merasa dihakimi dan anak juga tidak merasa menjadi manusia yang gagal. Ya, seperti itu. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah mau mendengarkan pemaparan saya tentang disiplin positif ini. Semoga bisa diterapkan di sekolah kita tercinta dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didih Jubaidi SPD yang akan memberikan umpan balik kepada Ibu Devi Selvia SPD yang telah memaparkan tentang diseminasi yang berjudul budaya positif. Saya menerima dan memperhatikan bahwa yang disampaikan oleh Ibu Devi Selvia itu sangat menarik dan mudah dipahami dan juga sangat menginspirasi buat saya khususnya dan buat umumnya, buat guru-guru yang lain atau rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Devi itu bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadikan suatu motivasi buat saya sendiri dan khususnya buat rekan semuanya. Mungkin dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Muhammad Sumarlan di sini akan memberikan umpan balik terhadap diseminasi yang telah dilakukan oleh Devi Selvia SPD. Beliau telah melakukan diseminasi tentang budaya positif, yang mana diseminasi tersebut itu sangat baik sekali dalam pemaparan materinya dan memberikan sekali pembelajaran dan makna, terutama bagi guru-guru dan saya pribadi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Adil Handayani dari SMPN 10 Cibinong. Alhamdulillah dengan melihat diseminasi Ibu Devi memiliki pencerahan baru dan memiliki pengetahuan baru untuk menanamkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Devi menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat untuk saya. Semoga kedepannya Bu Devi dapat berkarya yang lebih menginspirasi lagi. Saya tunggu Bu Devi untuk karya berikutnya. Semangat selalu untuk melakukan perubahan pendidikan Indonesia ini untuk lebih baik lagi. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.